Halo StudyMate, kembali lagi di Let's Study, Your Study Partner. Pada hari ini kita akan membahas terkait Overview Management Training Preparation. Bahan belajar ini dibuat oleh donatur Let's Study. Jangan lupa ya untuk follow IG Let's Study Karir dan mengunjungi website letsstudy.co.id. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifa Iknur Rizky. Saya merupakan sebuah peserta PCPM Bank Indonesia Angkatan 39 yang mulai pendidikan pada awal tahun 2025. Saya sendiri juga merupakan founder dari NGO Let's Study. Nah, berikut mungkin pencapaian saya selama ini di dunia karir. Saya merupakan sebuah lulusan Universitas Indonesia dari jurusan Ekonomi Islam yang mendapatkan predikat cum laude dalam waktu 3,5 tahun. Saya angkatan 2020 yang lulus tahun 2024. Nah, mungkin ini beberapa objektif material yang akan dibahas oleh saya. Tentunya kita akan menjelaskan terkait introduction leading to the main topic, terus application about the management training program and its details. Yang ketiga ada roadmap management training, dan 4 the difference between management training and the regular staff. Dan yang kelima adalah psikotest pada manajemen tren. Dan yang terakhir, sharing pengalaman perjalanan karir saya, di mana saya merupakan fresh graduate yang berhasil lolos PCPM Bank Indonesia Angkatan 39. Nah, kita akan masuk ke material ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui kabar berita ya, di mana tuh pasar kerja yang sangat kompetitif. Bisa dibilang hanya dari 3 lamar pekerja yang berhasil dalam seleksi administrasi untuk rekrutmen kerja. Ini tuh hanya administrasinya ya, bukan masuk ke tahap tes-tes yang lain. Persiapan yang memadai ini sangat penting untuk bersaing dalam pasar kerja yang sangat kompetitif ini. Nah, kalau seandainya emang kalian tuh lolos di administrasi, berarti kalian harus CV-nya ATS gitu kan, harus disesuaikan lagi. Lalu juga ada kesenjangan keterampilan. Dengan dinamika yang ada di dunia saat ini, tentunya banyak orang yang mengira bahwa ilmu yang di perkuliahan itu tidak relevan dengan sekarang. Maka dari itu, banyak lulusan baru di Indonesia yang kurang dalam keterampilan berpikir kritis dan keterampilan lunak atau soft skill. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Tanpa program persiapan yang efektif, talent ini tidak akan berkembang dengan baik. Lalu ada daya saing global. Nah, daya saing global ini maksudnya mungkin kalau dari dulu kan ketika kita sebelum adanya globalisasi, persaingan karir itu mungkin dari kota-kota atau dari negara yang sama kan. Tapi saat ini bisa dibilang semua industri di Indonesia sendiri tuh ada semacam orang dari lulusan luar negeri gitu, dari negara asing. Maka itu tidak heran kita harus bersifat agile dan siap menghadapi perubahan agar bisa dapat bersaing dengan mereka. Dan ini yang paling mengejutkan, 30-40% fresh graduate di FEB UI, yaitu universitas saya, mereka tuh bisa dibilang pengangguran. Itu mungkin awal-awal 6 bulan pertama ya. Dan 70-80% itu masih job seeker. Maksudnya gimana job seeker? Jadi mereka tuh sebatas kerja tuh hanya untuk mengisi gap habis lulus gitu loh. Dan mereka tuh ada planning lain untuk mengikuti kerjaan yang lain buat kayak misalnya contohnya manajemen train atau program-program yang bisa mendukung karir mereka ke depannya gitu loh. Karena permintaan dan supply-nya yang dimiliki saat ini tuh juga tidak balance. Bukan karena teman-teman saya kurang pintar atau apa, karena emang saat ini rata-rata tuh di dunia kerja saat ini tuh rata-rata orang-orang yang mempunyai skill yang berlebih. Tapi kalau seandainya skill berlebih itu tidak lengkapi oleh penawaran dari pasar kerja, otomatis itu tidak akan imbalance gitu. Nah, maka dari itu mungkin sebelum itu kita akan bahas terkait nih, kira-kira study mates yang nonton video ini, kalian tuh ada di posisi mana nih, generalis, spesialis, atau spesialis gitu loh. Hal itu dikarenakan dalam dunia kerja muncul 2 pendekatan karir utama. Nah, kalau seandainya generalis itu kan serba bisa kan, sedangkan kalau misalnya seandainya spesialis, mereka tuh ahli dalam suatu bidang. Nah, mungkin keduanya juga masing-masing memiliki ketergantungan pada kebutuhan industri dan tujuan individu gitu. Nah, ini juga bisa dilihat nih, perbedaan generalis dalam spesialis gitu. Nah, banyak orang tuh yang memiliki karir tuh berbeda-beda. Contohnya kalau seandainya kalian ikut manajemen train, kalau manajemen train itu tuh kalian didik tuh sebagai orang yang generalis, karena jala kalian untuk perputaran rotasi yang ada itu tuh sangat cepat. Sedangkan kalau seandainya spesialis, biasanya tuh spesialis tuh
dibutuhkan oleh orang-orang yang mempunyai skill tertentu. Contohnya consulting kan, consulting di PwC, terus juga di Deloitte dan sebagainya tuh mereka kan fokus akan satu spesialis tertentu kan, dan mereka tuh menjadi konsultan. Dan sebenarnya dari generalis spesialis sendiri tuh kalau gaji itu juga sama-sama tinggi ya, tergantung di industrinya itu gimana ya. Cuma kalian tuh harus optimalin nih, kalian mau fokus generalis atau spesialis gitu. Nah mungkin kalau saya sendiri, saya sebagai generalis, karena di Bank Indonesia saya tuh mempelajari semuanya teman-teman. Jadi nggak hanya satu bidang aja, saya belajar IT, juga belajar SDM, dan belajar lainnya gitu. Nah mungkin kalau seandainya kita udah tahu nih, kita tuh mau ke spesialis atau generalis gitu. Nah kalian tuh bisa nih, saya akan jelasin terkait MT program gitu loh. Oh iya, meskipun kalian tuh spesialis, bukan berarti kalian tuh nggak bisa ikut MT ya. Saat ini juga banyak kok MT-MT yang fokusnya tuh spesialis. Contohnya kayak misalnya MT dari Bank Syariah Indonesia tuh yang fokusnya tuh ke IT. Jadi itu emang MT itu didesain untuk orang-orang yang IT gitu loh. Bukan orang-orang jadi kepala cabang atau sejenisnya. Nah, mungkin ini akan saya jelasin nih. Kenapa? Karena kita tuh saat itu ada dua tipe pekerjaan ya. Ketika kita fresh graduate, kita tuh ada memiliki dua opsional. Kita tuh mau ikut MT atau kita tuh mau daftar sebagai staff gitu loh. Nah, mungkinan tuh juga kalau peluang cobanya tuh, MT itu rata-rata tuh maksimal 2 tahun pengalaman kerja. Sedangkan kalau staff tuh bukan setiap tahunnya. Alias kalau seandainya MT, biasanya tuh ada batas umur tertentu dibandingkan staff yang bisa open terus. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga nih, apa itu MT? Nah, kalau seandainya dilihat, MT itu adalah program yang pengembangan calon pemimpin yang mencakup pelatihan inisiatif, pengalaman lintas departemen, dan pemahaman penyeluruh tentang operasi perusahaan. Program ini dijual bagi lulusan pendidikan tinggi dengan potensi manajerial. Nah, kalau seandainya staff itu tuh mungkin kayak kerja-kerjaan biasa ya. Kayak dulu kan ketika zaman orang tua kita kerja kan itu belum ada MT guys. Kebanyakan tuh orang tuh ya sebagai staff biasa, dan mereka tuh sebagai pekerja yang dimana tuh ya mereka naik pangkat tuh berdasarkan masa waktunya kan. Sedangkan kalau MT kan bisa cepet banget kan. Nah kalau misalnya staff atau karyawan kerja kontrak tuh biasanya tuh posisi dengan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi kerja. Fokus pada tugas operasional harian dengan durasi kerja tetap dan atau sementara. Jadi kalau seandainya staff tuh biasanya kita tuh udah tahu kita kerjanya mau di mana. Tapi kalau misalnya MT itu kan generalis ya. Jadi kita tuh bisa aja kerja tuh di posisi mana. Bahkan kalau nggak salah tuh dulu saya dapat cerita dari teman saya di Pertamina. Bayangin aja dia lulusan teknik perminyakan, tapi dia ngurusnya terkait kesehatan MCU gitu di industri tambangnya gitu loh. Jadi kan aneh ya, mereka jadi kayak belajar kesehatan lagi kan. Nah mungkin kita langsung fokus aja lah ke MT, karena ini kan MT preparation ya. Nah, kira-kira tuh bisa dilihat nih, ada berbagai industri yang menawarkan MT kan. Mungkin kalau seandainya teman-teman di dunia ini kan kayak sering lihatnya ya Unilever, terus perbankan, ada e-commerce juga, telecommunication, retail business, atau BUMN. Kalau BUMN tuh juga namanya rekrutmen bersama BUMN. Mungkin teman-teman tuh juga bisa buat LinkedIn ya, di mana tuh LinkedIn tuh banyak banget informasi terkait lowongan pekerjaan yang terkait MT ini. Kebetulan saya juga banyak apply pekerjaan dari LinkedIn. Jadi kalian jangan lupa ya untuk membranding LinkedIn kalian dan mencari kerja di sana, oke? Nah, kita akan masuk ke tujuan dan fokus program MT gitu loh. Kalau misalnya MT itu tentunya dibuat tuh untuk mencetak calon pemimpin perusahaan di masa depan. Dan fokusnya tuh pengembangan skill, manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman menyeluruh tentang bisnis perusahaan. Nah, kalau seandainya entry level, yang mereka tuh fokusnya tuh pada pengisian posisi tertentu aja operasional atau teknis tertentu. Dalam artian, kalau seandainya yang staff ini tuh kosong di keuangan, ya berarti kita carinya orang yang jago keuangan. Tapi kalau MT, ya mereka terus bisa semuanya guys. Kalau seandainya ada yang kosong di keuangan, nah MT itu meskipun dari jurusan teknik industri, mereka terus mengisi. Dan kalau seandainya itu tahun depan tuh ada penggantinya, mereka terus ngisi lagi yang kosong. Jadi kalau misalnya MT tuh, perputarannya tuh sangat tinggi. Nah, saya sendiri di Bank Indonesia sendiri kan setiap 2 tahun, 3 tahunan sekali tuh bakal pindah-pindah unit kerja atau satuan kerja, bahkan kantor perwakilan ataupun dari kantor pusat gitu loh. Nah, sedangkan kalau seandainya durasi dan status pekerjaannya, kalau MT itu tuh biasanya tuh kita harus melalui pendidikan dari 6 bulan hingga 2 tahun gitu loh. Dan setelah selesai, peserta berpulang diangkat menjadi karyawan tetap dengan posisi lebih tinggi tergantung dengan performa. Nah, status awal bersifat sementara dengan tujuan promosi jangka panjang. Nah, sedangkan kalau seandainya staff atau kontrak biasa, karyawan kontrak biasanya memiliki status tetap atau sementara
dengan posisi yang lebih stabil dalam periode tertentu. Jadi kayak mereka tuh fokusnya tuh ke satu bidang aja ya. Inisiatif atau rotasi seperti peserta program MT tanpa pelatihannya, jadi dia nggak ada pelatihannya. Nah, bisa dibilang kalau misal role installation management itu cukup tinggi ya kawan-kawan ya. Kayak misalnya dia tuh ketika masuk MT itu ada orientasinya. Orientasi itu mereka tuh kayak persiapan lah kayak antara bela negara atau misalnya kayak tentara-tentaraan. Lalu ada general learning nih. Ini kira-kira 5 bulan. Jadi kayak kalau di Bank Indonesia kita tuh mempelajari semuanya guys. Jadi kayak meskipun mereka jurusan dari psikolog, jurusan dari sastra atau apa, mereka tuh belajar semua pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Bank Indonesia gitu. Nah setelah ini baru kita job rotation. Job rotation tuh baru nih. Mungkin teman-teman tuh pada lihatnya OJT ya. Jadi kayak kita tuh OJT tuh juga di berbagai satuan unit kerja guys. Jadi kayak pindah-pindah terus, bukan ke satu posisi doang. Nah baru setelah itu ada final presentation dan official placement gitu loh, dimana kita tuh udah penempatan. Nah penempatan sendiri itu juga bersifat sementara ya, nggak kan kalau misalnya kalian seandainya kalian tuh spesialis atau staff, biasanya tuh kalian ketika penempatan dari awal masuk sampai 10 tahunan tuh kan di situ terus ya. Tapi kalau MT itu biasanya tuh lebih agile, jadi kayak 3 tahun 4 tahun atau 2 tahun mungkin bisa berubah-berubah. Nah makanya kalau seandainya MT tuh bisa dibilang meskipun kita masuk ke tahap first ini, kita tuh tetap digaji guys, BI juga masih tetap digaji. Nah akan tetapi dalam segi MT pun ada proses yang sangat panjang. Nah ada beberapa stage kan, mungkin teman-teman bisa lihat ada CV screening, assessment test, FGD, HR interview, terus booster leader interview, medical check up, dan offering gitu loh. Nah ini kalau seandainya di Bank Indonesia, jujur banget guys, ini lama banget. Saya mulai tes bahasa Indonesia Bank Indonesia tuh dari Juni, seleksi kampus sharing tingkat kampus kan. Dan saya lolos di Bank Indonesia tuh November. Nah itu berapa bulan tuh ya. Dan November sendiri tuh ketika udah lolos tuh saya nggak langsung kerja guys. Saya harus nunggu Januari buat mulai pendidikannya. Itu lama banget nunggunya kan. Tapi jangan sedih guys, ketika kalian tuh udah masuk MT, lihat nih guys, karir kalian tuh cepet banget. Kalian tuh ketika jadi 1 tahun 3 tahun tuh udah bisa jadi asmen, 3 sampai 7 tahun bisa jadi manajer, dan kalau bisa 7 sampai 10 tahun bisa jadi senior manager, dan itu dan sejenisnya ya. Jadi percepatan MT itu sangat cepat guys, berbeda dengan staff. Mungkin kalau misalnya kalian staff, kalian tuh untuk masuk ke manajer tuh biasanya tuh ya rata-rata ya bisa 10 tahunan. Apalagi kalau ke Asmen ya, Asmen juga 5 tahun ke atas. Tapi kalau MT itu lebih cepat, dipercepat karirnya. Kenapa? Karena MT itu cara mencetak calon pemimpin masa depan, dan orang-orang yang terima MT itu orang-orang pilihan guys di setiap industrinya. Nah kalau misalnya di pengembangan karir dan pelatihan gitu ya, MT itu ya mendapatkan pelatihan insentif kayak yang tadi yang dari saya jelasin gitulah. Mereka tuh menjalani rotasi antar departemen dan berpulang dipromosikan ke posisi manajer setelah lulus. Nah kalau seandainya staf kontrak biasa, dia tuh memiliki kesempatan mengembangkan karya tuh lebih terbatas, tergantung pada kebijakan perusahaan loh. Beda perusahaan beda rasa. Mereka mungkin hanya mengikuti pelatihan yang terkait dengan pekerjaan mereka dan jarang mendapatkan kesempatan untuk berpindah antar departemen. Nah, kalau staff tuh atau kontrak tuh lebih fokus pada penguasaan keterampilan teknis dalam suatu bidang tertentu. Nah, di sisi lain tuh kalau gaji dan tunjangannya nih ya, kalau gaji yang itu biasanya lebih rendah di awal karena mereka tuh dalam status train atau masuk dalam setting pendidikan gitu loh. Namun dilengkapi oleh tunjangan dan pelatihan dan kesempatan dari pemimpin senior. Nah, sedangkan gaji itu akan meningkat setelah lulus dan menduduki posisi tetap dengan tunjangan lebih besar. Saya sendiri tuh di Bank Indonesia tuh gaji di PCPM tuh masih 75% guys, jadi masih belum full. Ntar kalau seandainya udah lulus, doain ya semoga lulus, saya akan diangkat dan itu akan dapat gaji 100%. Sedangkan kalau misalnya staff dan kontrak biasa, meskipun MT-nya tuh gajinya lebih rendah, tapi itu kalau misalnya di apple to apple sama staff tuh masih gedean MT kok gajinya pas pendidikan kan. Nah tapi kalau staff tuh gaji tuh lebih stabil dan mencerminkan pengalaman kertas serta jabatan mereka. Jadi kalau staff tuh beda, pengalaman beda juga gajinya karena tergantung terkait offeringnya. Kan kalau seandainya kalian tuh daftar staff kan ada offeringnya kan, kalian tuh bisa nego mau naik gaji atau kecil atau gimana gitu kan. Makanya dan bisa dapat tunjangan lah kayak asuransi kesehatan, pensiun dan lain-lain gitu. Sementara kan kontrak tuh mungkin tidak mendapatkan tunjangan yang sama. Jadi bisa dibilang MT itu lebih lebih unggul lah dibandingkan staff kalau misalnya di awal fresh graduate gitu ya. Nah kalau seandainya peluang karirnya ada teman-teman nih, kalau MT itu menawarkan jalur cepat kan, kalau dibilang tadi kan saya jelasin kan
Jadi MT itu cepat gitu lah untuk dipromosikan, sedangkan kalau staff kontraktor dia tuh lebih lambat gitu loh, dan tergantung pada kinerja individu serta kebijakan promosi perusahaan. Nah, mungkin kalau seandainya sepahaman saya ya, kalau seandainya kalian tuh nggak MT dan kalian tuh staff, cara cepat untuk naik jabatan tuh gimana caranya? Caranya itu kayak itu kalian pindah-pindah kantor guys. Jadi ketika kalian pindah kantor tuh otomatis kan gaji yang di kantor baru kan lebih tinggi kan. Nah, terus kalian pindah lagi nih, terus gajinya tuh lebih tinggi lagi. Jadi itu lebih cepat kalian naik pangkatnya kalau seandainya kalian pindah-pindah kantor. Tapi ketika kalian pindah kantor tuh juga dalam posisi ya kalian tuh mempunyai prestasi ya. Jangan sampai kalian pindah kantor tapi prestasi kalian tidak menyanggupi, jadi kalian jadi akhirnya turun juga kan. Nah, kesimpulannya tuh medium training itu cocok bagi mereka yang ingin mengejar karir di posisi manajerial gitu loh. Dan kepemimpinan dalam waktu yang singkat, dengan pelatihan dan pengembangan yang insentif. Sedangkan kalau staf atau karyawan, kontrak biasanya lebih fokus pada tugas rutin dan stabilitas pekerjaan gitu. Perlu rotasi atau pelatihan yang mendalam. Kedua posisi ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing tergantung pada tujuan karir individu. Nah, mungkin kalau seandainya cowok tuh ya, saya sebagai cowok ya saya punya MT, karena ketika meskipun saya di Bank Indonesia Papua kan, karena MT kan bersedia ditempatkan di mana saja kan, karena kan kita posisinya kan mengisi posisi yang kosong, atau NTB otomatis kan istri-istri saya itu kan bakal mengikuti saya kan. Tapi kalau kalian wanita terus mengikuti MT, ya mungkin pertimbangan kalian ntar ketika kalian tuh beda daerah sama suami kalian ada yang dikorbanin kan. Kayak bisa aja kalian tuh MT-nya di Papua, terus suami kalian tuh kerja di Jakarta, jadi kan kayak ada LDR gitu kan. Nah, mungkin bisa disesuaikan lagi tuh kira-kira kalian tuh gimana. Tapi kalau saya sebagai lelaki, saya tuh maunya empty karena istri saya tuh biar ngikutin saya aja gitu loh. Dan mereka tuh bisa jadi ibu rumah tangga atau bisa bisa jadi dosen atau kayak semacam pekerja staff yang bisa lebih agile, fleksibel di berbagai daerah. Nah, adapun ketika MT pun juga terdapat psikotes. Nah, biasanya itu kalau bisa tes kepribadian tuh ada MBTI di SPEPI Construct gitu. Ini bisa kalian cari nih di Google nih, penjelasannya lebih lengkap. Karena kenapa? Karena saya tuh bukan psikologi guys, saya cuma membagikan pengalaman saya yang sebelumnya. Dan kalau seandainya yang ini tuh kalian bisa cari. Dan kita juga ada tes kemampuan verbal dan numerik. Nah, biasanya tes-tes ini tuh ada di e-booknya Les Study. Les Study apa guys? Les Study Karir yang TP Bappenas. Nah, kalian tuh bisa belajar ini yang TP Bappenas nih, tes figural, tes pengetahuan umum, dan tes analisis. Jadi semuanya ini tuh sebenarnya tuh Les Study tuh ngejadiin secara gratis untuk kalian tuh belajar guys. Jadi kalian tuh bisa nih belajar terkait bahan belajar TP Bappenas ini tuh di Les Study ya, jangan lupa ya. Karena kan kalau seandainya itu butuh modal juga guys untuk belajar, tapi kita menyediakan gratis karena ini kita ingin membantu sesamanya guys. Lalu juga ada bahasa Inggris juga ya guys sebenarnya. Nah, bahasa Inggris sendiri itu Les Study itu juga ada Les Study TOEFL dan Les Study Grammar dan IELTS gitu. Nah, mungkin juga ada beberapa rangkuman MBTI yang pernah aku tulis pelajari gitu lah buat catatan. Ini bisa kalian baca sendiri. Kalau misalnya MBTI kan biasanya kan itu buat ngetes lah kalian tuh orangnya introvert atau extrovert gitu, dan kalian tuh lebih kemana gitu. Dan itu ada kelihatan kan dominance atau apa gitu. Nah, kebetulan kalau saya sendiri tuh MBTI saya tuh lebih extrovert dan dominance gitulah. Jadi ya itulah, bisa dilihat juga teman-teman. Nah, mungkin kita masuk nih ke sesi yang seru nih guys, yaitu sharing pengalaman perjalanan karir saya. Nah, bisa dibilang saya sendiri tuh pas awal tahun kan saya tuh tidak dapat mengikuti berbagai organisasi ya, karena saya backgroundnya SMK ya. Jadi ketika saya nggak ikutin organisasi sendiri, saya tuh mempunyai kendala di mana ketika saya mau magang, MSIB dulu kan namanya MSIB, magang merdeka, rata-rata tuh perusahaan tuh pada nolak saya. Karena apa? Karena saya nggak ada pengalaman dalam kepemimpinan. Karena rata-rata orang magang kan difilterkan berdasarkan pengalaman ke staff, kepanitiaan atau apanya kan. Nah, makanya tuh saya pesimis tuh, saya mencari jalur lain tuh studi independen dan startup kampus. Nah, tapi saya fun fact juga yang kedua, jurusan XR tuh di entry level tuh sangat susah kerjanya gitu loh. Bisa dilihat kan saya background ekonomi syariah kan. Dan bisa dibilang saya tuh juga lulus 3,5 tahun tuh nganggur guys. Karena apa? Karena pas ketika saya lulus, saya tuh nggak siap lah, dalam artian nilai tugas saya belum selesai, terus saya juga nggak ada pengalaman kerja atau apa. Dan makanya itu dari 3 fokus ini, saya tuh memperbaikilah kesalahan saya dengan magang di KNKS. KNKS tuh saya magang Unpad guys, untuk cari portofolio profesional. Nah, saya magangnya
nggak dibayar, dan saya waktu itu juga dalam waktu 1 tahun guys. Nah terus seiring berjalan waktu saya tuh di KNKS, saya tuh berapa lama kuliah tuh setelah lulus tuh dapat magang dan berpeluang bekerja sebagai staff. Nah tapi ketika saya dapat staff, saya tuh dapatkan penawaran PCPMBI kan. Karena apa? Karena saya mempunyai luck, yaitu kesiapan dan momentum. Jadi kesiapannya saya tuh, saya udah lulus 3,5 tahun cum laude gitu kan, dan momentumnya tuh teman-teman saya tuh belum pada lulus. Jadi akhirnya saya tuh yang dapat undangan kampus hiring dari PCPMBI. Nah terus saya diskusi nih sama mentor saya yang di magang KNKS ini, kira-kira saya ngambil staff atau PCPMBI ini. Karena kalau seandainya saya ngambil staff, otomatis di BI itu akan terganggu kan prosesnya kan. Dan kata mentor saya, rugi nih kalau saya tuh terima sebagai staff gitu loh, karena saya masih fresh graduate gitu loh. Soalnya kalau seandainya MT kan ada batas waktu tertentunya kan. Jadi my decision saya tuh, saya menolak loton kerja dengan rentang gaji tuh 6 atau 8 juta. Kira-kira tuh saya waktu itu kerjanya tuh di BSI guys, jadi sales. Tapi saya tolak. Terus saya tuh lebih fokus berpeluang selama setahun untuk ikut program MT dan mengembangkan les study sebagai portofolio karir dan persiapan LPDP. Nah ini les study sendiri itu jadi sebenarnya juga jadi portofolio karir saya dan LPDP gitu loh. Lalu dari decision saya ini guys, ternyata memiliki impact nih, dimana saya tuh dicap sebagai pengangguran loh. Padahal saya 3,5 tahun, jadi kayak ini orang pintar doang tapi nganggur anjir. Kenapa saya nganggur? Karena saya magangnya tidak dibayar guys. Kan kalau seandainya magang nggak dibayar kan namanya juga pengangguran terbuka gitu kan. Nah terus saya juga sering direndahkan oleh teman-teman saya nih yang sudah bekerja selama 4 tahun kuliah, tapi mereka tuh langsung kerja. Saya 3,5 tahun tapi nggak kerja. Terus saya juga hidup jadi penuh spekulasi gitu loh, rasa khawatir dan insecure. Dan meskipun saya mempunyai les study ini, les study itu nggak ada duitnya guys. Jadi les study itu emang fokusnya tuh buat project sosial, membantu teman-teman semua. Karena ini nggak ada duitnya guys. Ya udahlah, saya ikutlah manajemen training PCPMBI kan. Karena apa? Karena prosesnya tuh panjang. Yang saya bilang tuh dari Juni sampai November kan. Ini ada beberapa tes nih di PCPMBI ini. Mungkin saya bisa jelasin lebih lengkapnya tuh di BIO preparation ya. Pokoknya ini tuh bisa makan 5 bulan. Nah, terus bisa dibilang meskipun saya magang di KNKS dan turut mengembangkan portfolio study, saya tetap mendapatkan pengalaman berharga sekaligus portofolio baik di bidang profesional maupun organisasi. Nah, karena apa? Karena semua itu tidak bakal dilihat sampai tahap akhir, dan jalur kerja manajemen training itu sini saya itu biasanya pakai pihak kedua atau vendor dalam ujiannya. Jadi, kalau teman-teman nih, jangan senang ya kalau seandainya kalian tuh sebenarnya pengurus inti atau apa. Karena ini tuh nggak bakal dilihat. Jadi rata-rata kalau seandainya emang kalian tuh ikut manajemen train atau apa, itu tuh bakal disensor guys, dari universitas kalian, kampus kalian, IPK kalian, pelamar kerja kalian tuh bakal disensor. Karena apa? Karena itu bakal dinilai by vendor gitu loh. Jadi pas di by vendor itu tuh kayak ibarat kalian tuh ada nilai-nilai yang di setiap tesnya gitu loh. Jadi misalnya tes seleksi TPD nih, POV nih, kalau nilai kalian tuh melebihi passing grade, kalian tuh lulus. Terus ini juga nih, kalau kalian tuh berdasarkan passing grade kalian lulus. Dan ini tuh juga kalau selain passing grade kalian tuh bakal lulus. Karena apa? Karena ini tuh yang ngerjain tuh vendor. Jadi kayak misalnya nih kan, kalau misalnya psikologi itu biasanya tuh asesmennya tuh sama psikolog lah atau apalah. Nah sedangkan BI itu nggak bakal ngurusin. Nah jadi BI itu ngurusin tuh pas di tes seleksi atau wawancara akhir atau tes seleksi akhir gitu loh guys. Nah bisa dibilang nih, kalau seandainya di BI kan waktu itu daftar 150 ribuan ya, terus satu penetrasi itu lolos sekitar 80 ribuan, TP Bappenas diikut ini, dan akhirnya tuh yang masuk database BI itu cuma segini doang guys, yang dinilai oleh BI. Nah yang atasnya ini tuh BI vendor guys. Ini BI vendor dalam artian apa BI vendor? Jadi kalau seandainya sebagus apapun IPK kalian, sepintar apapun kalian pas di kampus, itu tuh nggak berharga. Karena apa? Karena Bank Indonesia juga nggak ngelihat, karena itu ditangani oleh vendor. Nah makanya kalian tuh ketika mau MT, kalian harus fokus nih siapin ini nih untuk TP Bappenas, TOEFL dan lain-lain, agar kalian tuh bakal masuk ke tahap tes seleksi akhir, di mana tuh dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah jadi mungkin berhubung itu panjang ya, jadi langkah yang harus Anda lakukan ketika MT tuh, jangan pernah bangga lah IPK 3,6 atas gitu loh. Karena vendor tuh pakai sistem gugur. Kalau seandainya nilai itu kalian gak sesuai passing grade, kalian tuh bakal digugurin. Karena kan saya bilang tadi kan bakal disensor kan.
Nah, bukan berarti kalian sudah menerima tawaran staff kerja tapi itu tidak bisa ikuti manajemen training gitu loh. Jadi kalian bisa aja nih guys, kalau seandainya kalian tuh decision-nya tuh berbeda sama saya kan. Kalau saya kan nolak tawaran kerja ini kan karena saya tuh biar fokus. Tapi bisa aja nih kalian tuh menerima. Tapi kalau misalnya kalian tuh menerima, otomatis yang sudah bekerja itu tuh mempunyai keterbatasan waktu dan energi guys. Bayangin guys, kalian tuh punya jam kerja yang tetap, seringkali padat, apalagi kalau seandainya kerja di startup kan, agensi atau bank gitu. Nah, sedangkan waktu untuk belajar, ikut tes FGD, interview, dan lain-lain itu terbatas kan. Terus juga energi itu udah capek guys, kayak ibarat kan habis kerja tuh kan istirahat kan, pulang tidur. Nah, di sisi lain, kalau seandainya aku yang sebagai intern itu loh, yang sebagai penganggur, aku tuh bisa sambil intern tuh sambil bisa belajar nih terkait psikotes, GMAT, stylogis, wawancara, terus punya waktu istirahat yang cukup jadi lebih fresh atau saat seleksi gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau aku tuh mengorbankan kerja itu tuh aku demi mempersiapkan full untuk ngepres di tahap by vendor ini. Dan lagi juga saya kan tetap internship tetap dijalankan kan, kayak ada portofolionya tetap jalan gitu. Terus juga ada risiko konflik jadwal nih. Nah, bakal seandainya sudah bekerja tuh mungkin akan sulit nih ambil cuti nih, karena MT itu biasanya tuh tesnya tuh seringnya tuh di hari-hari weekday. Karena apa? Karena vendor kan kerja pas weekday kan, jadi seleksi itu juga di weekday gitu, di hari kerja. Terus bisa terjebak nih dalam antara komitmen kerjaan dan peluang MT. Jadi kayak ibarat kalian tuh bisa aja kayak kepikiran buat MT karena kalian tuh nggak komitmen banget di kerjaan sekarang gitu, kayak kepikiran akhirnya kalian tuh underperform gitu loh. Terus ada juga nih terlambat atau absen di tahapan seleksi bisa bikin gugur gitu loh. Makanya kalau seandainya yang intern atau menganggur kayak saya tuh fokus untuk mempersiapkan FTD sekarang, saya tuh lebih leluasa gitulah untuk tahapan seleksi, bahkan mendadak sekalipun, dan bisa lebih fokus tanpa distraksi. Nah, mungkin kalau seandainya kalian tuh nggak mau kayak saya kan, karena saya tau lah semua orang tuh kayak nggak bisa kayak saya, alias kalian tuh pasti kan ada orang yang punya beban yang tinggi kan, yang dimana tuh harus membantu orang tua kalian kan. Makanya guys, kalian tuh harus siapin dari sekarang, alias dari kalian tuh masih kuliah. Kayak misalnya kalian tuh ada bahasa Inggris sudah jago lah, terus TP sudah dipelajarin lah atau apa, jadi ketika kalian tuh lulus lulus kampus, kalian tuh udah siap langsung bertempur di MT itu terkait. Nah, lalu juga ada fokus kayak dari segi mental preparation kan. Kayak misalnya kalau yang udah kerja kan kayak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik, turun. Apalagi kalau seandainya di consulting kan. Kalau consulting kan ada peak season, di mana tuh di akhir bulan atau misalnya di akhir tahun kan ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang ini ya. Tapi kalau misalnya yang kayak saya tuh biasanya lebih disiplin gitu lah. Karena kita tuh mempunyai komitmen yang terkait ada FT gitu loh. Terus juga ada nih perbandingannya nih, value di mata perusahaan gitu loh. Kalau misalnya seandainya yang udah bekerja mungkin bisa memiliki keuntungan pengalaman kerja yang nyata, tapi juga bisa dianggap kurang fokus kalau tidak bisa hadir full di tahap seleksi. Sedangkan saya yang masih fresh graduate atau menganggur tuh mungkin dianggap lebih siap dari sisi waktu, antusiasme, dan tapi harus punya cara menampilkan value meski belum punya pengalaman kerja secara formal gitu. Nah, makanya kan kalau seandainya bisa dibilang kan, saya tahu semua orang tuh gak punya privilege kan. Makanya saya itu siapin persiapannya tuh dari sekarang. Makanya nih Les Study Career sebenarnya tuh hadir tuh untuk membantu kalian guys. Jadi ketika kalian tuh mahasiswa, kalian tuh bisa siapin dari persiapan karir kalian tuh dari sekarang. Jangan sampai ketika kalian lulus baru kalian siapin, karena jangan menunda waktu lah guys. Gue tau lu tuh banyak banget gabut ketika kuliah, apalagi skripsi kan. Siapin dari sekarang guys, ayo semangat. Nah, bisa dibilang kan, harus juga ingat nih kan, ternyata tuh MT itu calon pemimpin masa depan kan. Nah, di sini tuh perusahaan tuh lebih suka kandidat yang punya jiwa kepemimpinan dan sosial tinggi dibandingkan pengalaman kerja profesional gitu loh. Kenapa itu Indonesia perusahaan tuh lebih suka kandidat yang mempunyai kepemimpinan? Karena bisa dibilang kan karakter lebih sulit dibentuk daripada skill. Jadi kalau seandainya kalian kepemimpinan udah jadi, tapi skill kalian tuh nggak ada ya, kalian tuh skillnya tuh bisa nyusul gitu. Yang penting karakter kalian tuh udah kuat gitu loh. Nah, karena tujuan MT itu juga kita pemimpin masa depan. Terus juga kemampuan adaptasi dan kerjasama tuh lebih diprioritaskan. Jadi leadership kalian tuh harus jalan guys. Kalian harus aktif juga di berbagai organisasi, jangan belajar terus. Nah, terus juga fresh graduate itu potensi mentah yang masih bisa dibentuk. Jadi kayak kan kalau fresh graduate kan masih bisa dibentuk banget nih. Kayak dari awal belum ada doktrin dari perusahaan sebelumnya kan. Lalu juga ada jiwa kepemimpinan menunjukkan proaktif dan bukan sekedar tugas gitu.
Dan inilah saya merupakan contoh sukses yang bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh les tadi gitu guys. Jadi bisa dibilang saya tuh lulusannya SMK guys. Jadi aku lulus SMK ke FEB UI. Aku tuh mengikuti pola yang sama, di mana aku tuh mengorbankan SNMPTN aku tuh jadi ngikut jalur rapot, gak jalur UTBK juga. Jadi aku fokusnya langsung ke ujian mandiri gitulah buat maksimalin. Jadi kan kalau seandainya orang kan pada fokus kan ke tiga ujian itu kan. Nah, kalau saya fokusnya ke satu ujian mandiri. Jadi SNMPT itu cuma jadi formalitas juga waktu itu. Akhirnya saya juga lolos nih Universitas Indonesia guys. Jadi aku tuh satu-satunya di SMK itu yang lulus ke UI itu dalam one shot gitu. Dan aku juga lolos BI itu one shot juga, alhamdulillah banget kan, dari FEB terus ke Wasit Bank Indonesia gitu loh. Padahal kalau bisa dilihat tuh lingkungan saya tuh sebelumnya tuh kurang mendukung guys. Mungkin bisa dibaca juga ya di IG saya nazif.fnr gitu. Atau kalau seandainya kalian tuh mau berdiskusi atau mempunyai nasib yang sama kepada saya, kalian tuh bisa hubungin saya untuk bisa saya bantu lah kira-kira gimana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin guys. Kalian tuh harus ada yang pengorbanan, dan kalian tuh harus menciptakan kesuksesan itu dari luck. Yang gimana tuh luck tuh dari kesiapan dan momentum. Nah, mungkin ini juga tips and actionnya plan gitu guys. Nah, mungkin bisa dilihat kan, program MT ini adalah jalur akselerasi karir yang menuju posisi kepemimpinan kan. Melalui seleksi ketat dan pelatihan yang menyeluruh, 3 hal utama yang perlu disiapkan nih. Latihan tes seleksi ini, kalian nih harus siapin dari sekarang guys. Di Les Study Karir gratis. Kalian terus belajar nih Les Study Karir, Les Study Inggris, nah itu full toys, tadi kasus, FGD, dan wawancara. Lalu kan juga soft skill nih, tingkatkan pemimpinan kalian tuh komunikasi dan pemahaman industri gitu. Mungkin kalau seandainya kalian tuh udah sering ikut semacam organisasi udah bisa lah ya. Terus kalian tuh harus manajemen waktu, kesehatan, itu dengan atur waktu belajar, terutama bagi yang mereka bekerja, dan jaga kondisi fisik serta mental. Nah, mungkin ini tips and action aku secara 3 of 3 ya, secara 3 poin aja ya. Ini yang kalau seandainya kalian tuh udah disiapin dari sekarang nih, bisa lah kalian empty-emptyan itulah. Mari kita sambut empty-emptyan itulah untuk menyambung masa depan yang lebih baik dan membanggakan orang tua. Nah, mungkin itu aja guys, sharing-sharing sedikit dari saya guys. Sebelumnya terima kasih nih buat donatur les tadi nih yang sudah menyumbangkan uangnya untuk membuat produksi bahan belajar les tadi gitu. Nah, kalian juga nih kalau seandainya merasa bermanfaat dari les tadi, kalian bisa menyumbang dengan nominal seikhlasnya mulai dari Rp1 guys. Insya Allah kalau seandainya kalian tuh menyumbang ini, uang yang akan diberikan oleh kalian akan membantu adik tingkat kalian lagi. Karena apa? Karena uang ini bakal digunakan untuk memproduksi bahan belajar gratis ini juga guys. Karena kita tuh semacam kayak mengelola keuangan sosial Islam gitu. Nah, kalau seandainya ini juga kalian juga bisa dibantu membagikan platform les tadi kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Bisa kalian simpan, like, komen, dan share gitu. Dan terima kasih banyak udah memperhatikan Les Study, Your Study Partner.